Oke, baik, teman-teman semuanya, mohon maaf ya, saya hari ini tadi ada pekerjaan mendadak, jadi saya baru pulangnya agak malam. Jadi, tadi diundur setengah jam. Baik, semoga, teman-teman semua kan kalau diundur setengah jam kan sudah lebih prepare ya, jadi artinya udah lebih siap dalam, menghadapi, eee, kelas pada malam hari ini. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan perjalanan 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 belajar kita ya. Minggu lalu kita sudah, membahas atau belajar bersama terkait dengan overview metode penelitian. Nah, sekarang di sini nanti dan ini juga akan menjadi bekal teman-teman nanti kalau ikut, eee mata kuliah, MPS gitu ya, metode penelitian sosial, di mana metode penelitian sosial itu juga nanti teman-teman diminta untuk menyusun semacam karil gitu ya, tapi waktunya, 1 semester itu nanti ada ininya, apa, tiap minggu itu nanti teman-teman diminta untuk, mengumpulkan gitu ya, progres-progres. Nah, di mana progres-progres itu juga, adalah semacam karil gitu ya teman atau artikel ilmiah. Nah, kalau saran saya gitu ya, saran saya adalah, nanti kalau pas mengambil aril dalam waktu semester yang sama, itu nggak apa-apa dipakai aja waktu mengerjakan MPS. Jadi ngerjain MPS, kemudian dengan topik yang sama, dengan penelitian yang sama, itu ngerjain juga arilnya, tetapi beneran ngerjain, artinya riset beneran gitu. Misalkan kalau suruh nyebar kuesioner, ya nyebar kuesioner, suruh wawancara, ya wawancara. Jadi sekali menyelam dapat minum air sekalian gitu ya. Jadi sekali, apa ya, pekerjaan itu bisa 2 kali pekerjaan selesai. Nah, untuk desain penelitian ini teman-teman, kalau minggu lalu kan kita ngomongin tentang pendekatan penelitian, kemudian metodenya. Nah, sekarang kita akan menginjak lebih fokus ke bagaimana cara menyusun suatu proposal gitu ya, di mana suatu proposal itu, proposal penelitian, dimulai dari desain penelitian. Jadi desain penelitian itu harus lebih clear, lebih jelas, dari dia kayak rencana kegiatan gitu ya, atau rencana dari suatu kegiatan penelitian kita gitu ya. Kalau di sini dibilangnya adalah desain penelitian itu adalah rencana menyeluruh yang memandu peneliti dalam menjawab suatu pertanyaan atau menguji hipotesis. Jadi ini semua muanya yang terkait dengan metode penelitian itu harus ada rencananya. Nah, rencananya itu apa namanya? Nah, namanya adalah desain penelitian. Nah, isinya nanti apa aja? Nah, nanti akan kujelaskan berikutnya. Nah, untuk fungsinya yaitu tadi ya, apa, mengatur alur penelitian supaya apa teman-teman? Penelitiannya itu adalah sistematis dan terfokus. Jadi teman-teman tidak, istilahnya kalau mau pertanyaan penelitiannya satu, yang dijawab juga satu aja, jangan banyak-banyak. Jadi kalau mau penelitian itu, kita harus terstruktur, sistematis supaya pembaca itu mudah menangkap apa yang dimaksud oleh penulis. Komponen utamanya apa saja? Nah, nanti pasti ada yang namanya variabel, metode, strategi analisisnya, bagaimana cara interpretasi, dan seterusnya. Jadi, di desain ini semuanya akan mencangkup apa, rencana-rencana apa ke depan yang akan suatu peneliti lakukan. Nah, prinsipnya ya harus sesuai dengan tujuan dan sifat masalah penelitian. Jadi begini, next-nya aku jelasin langsung ya. Nah, di sini adalah step-stepnya, teman-teman bisa lihat di slide. Ini adalah contoh atau kerangka desain penelitian. Jadi teman-teman itu ada step-stepnya, mulai dari step 1 sampai 11. Nah, silahkan nanti aku akan jelaskan satu persatu ya. Untuk yang step 1 adalah start with a broad notion of discipline and of a paradigm. Nah, artinya apa? Jadi suatu penelitian itu kita harus tahu dulu nih apa yang mau kita teliti. Jadi kita menganut
paradigma apa atau paradigm mana atau aliran apa gitu. Transformatif, pragmatis, konstruktif, positivis. Kalau positivis itu teman-teman dia cenderung kuantitatif ya, kuantitatif. Artinya positivis itu kalau ini nanti dijelaskannya kalau sudah teman-teman kuliah S2 nanti akan tahu. Misalkan ada yang mau ngelanjutin S2 nanti dijelasin positivis itu apa, konstruk itu apa. Kalau positivis itu intinya contohnya adalah yang kuantitatif gitu. Konstruk itu adalah konstruk kan membangun ya, membangun suatu opini gitu ya. Cara ingatnya gitu, dia adalah kualitatif. Contohnya transformatif, dia adalah mixed method. Ini aliran yang transformatif. Terus pragmatis, maunya yang cepat selesai. Jadi tidak memerlukan metode yang rigid, maunya yang cepat selesai. Nah, kalau teman-teman sudah menentukan itu, nah teman-teman tentukan dulu nanti pendekatannya apa saja. Nah, pakai teman-teman misalkan kalau mau neliti tentang ekonomi, ya ekonomi kan pasti harus menggunakan data angka-angka, statistik. Oh, berarti itu pakai positivis. Nah, positivisnya apa? Bisa deskriptif, bisa komparatif, bisa pakai regresi dan seterusnya, kausatif, tergantung dengan jenis datanya. Nah, setelah itu, kalau sudah menentukan dan permasalahannya sudah ada, teman-teman harus melakukan namanya literatur review. Nah, literatur review ini sangat penting supaya apa? Bagi teman-teman yang masih belum memahami permasalahan, maka saya yakin dan seyakin-yakinnya teman-teman pasti kurang baca itu. Nah, itu kuncinya. Kalau teman-teman sudah banyak baca, terus baca banyak jurnal gitu, saya yakin pasti ada terbesit ide atau eh, istilahnya ide untuk meneliti itu apa, terus permasalahannya itu paham gitu. Kemudian determine data types. Nah, teman-teman kalau misalkan nanti menentukan kan tadi sudah tahu nih alirannya yang dipakai yang apa, aliran positivis, konstruk. Nah, nanti datanya bisa mengikuti, bisa pakai kualitatif atau kuantitatif atau mix method itu. Nah, metodenya gimana setelah sudah ditemukan, apa sudah ditentukan eh, type datanya. Nah, nanti teman-teman bisa memprediksi gitu. Nanti aku mau ngolah datanya dapat dari mana ya gitu. Atau datanya jenisnya apa ya? Mau data angka atau mau ini wawancara atau data kualitatif atau data kata-kata gitu. Oh, ternyata kalau kata-kata nanti pakainya apa? Oh, interview. Oh, kalau data angka misalkan persepsi, oh pakai survei. Oh, misalkan data angka pakai angka beneran, angka continuous number, oh pakai misalkan pakai laporan, artinya dia angkanya yang angka beneran gitu ya. Nah, setelah itu baru identify where, when, and who data will come from. Jadi teman-teman kalau misalkan sudah ada, oh kita harus generate dan nanti datanya dapatnya dari mana ya? Oh, kayak gini gitu. Jadi jangan kebalik, nanti datanya ada dulu, datanya itu nanti teman-teman pasti aku yakin sekali yakinnya Maaf, majority di sini kebalik maaf. nggak nyesuaiin dulu angka-angkanya atau data-datanya yang ada baru dibikinkan pendahuluan gitu nggak? Selamat malam Mas Erik, maaf. Mas, ini Iya, Mas Erik di desain penelitian ya? iya, Oh, oke oke. Segera saya sudah ganti slide Mas. sudah ya. Ini masih di desain penelitian sih Mas, di kami. Masa Belum, sih? ya belum ganti Mas. Masih di desain penelitian. Serius dari tadi Iya belum. Mas, saya takutnya malah Mas Erik memang lagi bicarain. Ini. Iya, ini baru kelihatan Mas. Oh ya Iya, udah. terima kasih Mas. Nah, ini ya tadi kan udah aku jelasin 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kalau misalkan nggak ini langsung saja ya. Baik dari peserta maupun dari panitia gitu ya.
Nah, tadi berarti kan sudah step mana? Step satu, step 2, step 3 ya. Literatur review menentukan kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian pakai datanya nanti pengolahan datanya jenisnya mau apa? Mau survei, mau interview, mau dokumentasi dan seterusnya. Nah, setelah itu baru identify where, when, and who data will come from. Jadi, teman-teman bisa memprediksi, oh nanti dataku itu dari mana ya? Aku mendapatkannya atau misalkan, oh kalau aku meneliti kayak gini nanti aku wawancaranya ke siapa ya? Nah, di situ nanti teman-teman bisa akan mendapatkan gambaran gitu. Jadi jangan kebalik. Jadi data dibalik gampangnya aja. Misalkan, oh nanti aku supaya dapat ngolahnya datanya mudah, ya udah aku pakai data statistik yang ada di internet aja. Kemudian step 1 sampai step 6-nya mereka dibalik gitu. Artinya sah-sah aja gitu, tapi namanya penelitian kan ini ya istilahnya pasti berangkatnya dari masalah gitu. Artinya teman-teman research-nya itu kalau berangkat dari data dulu itu kurang meaningful gitu gampangannya ya. Kalau mau meaningful kan namanya penelitian itu ada karena apa? Ada karena suatu masalah gitu dan masalah itu harus dipecahkan. Nah, pemecahannya itu caranya gimana kan nggak tahu. Nah, solusinya juga nggak tahu. Nah, supaya tahu diapain ada namanya research gitu. Nah, yang namanya research ya berangkatnya dari masalah bukan dari berangkat datanya ada atau tidak gitu ya. Sampai di sini paham maksud aku? Jadi nanti teman-teman berangkatnya mulai dari step-step gitu ya. Jangan ini peringatan apa ya namanya istilahnya sharing aja gitu. Nah, obtain ethical approval. Nah, misalkan data-datanya itu di mana, kemudian ada yang boleh diakses atau ada yang nggak boleh diakses, kemudian dan seterusnya itu termasuk part of kode etik gitu ya. Kayak kemarin udah aku jelasin minggu seperti sebelumnya bahwasanya ada kode etik penelitian. Kemudian nextnya adalah data collection. Nah, baru tadi misalkan data collectionnya misalkan pakai survei, nanti pengumpulan datanya pakai apa ya? Oh, pakai kalau survei itu Google Form. Kalau misal nanti interview nanti datanya di apa? Oh, di record. Kalau di record habis itu diapain lagi? Oh, di transkrip gitu. Oh, kalau di transkrip habis itu cara ngolahnya gimana gitu. Baru step 10 analyze the data. Analyze the data itu teman-teman bisa ini menganalisis baik dari segi statistik ataupun dari segi kualitatif itu coding gitu ya. Nah, kalau misalkan kuantitatif itu pakai statistik. Nah, bagaimana cara interpretasi atau how to interpret itu sangat menentukan how to interpret. Nah, kalau yang kualitatif itu teman-teman memakai data kalimat atau kata-kata ya words gitu ya. Jadi teman-teman harus mengcoding. Jadi nggak bisa hasil wawancara di copy paste kemudian dimasukkan ke di penelitian itu nggak bisa. Jadi harus ada codingnya. Nah, kemudian ada terakhir itu adalah step write up the findings and conclusion. Nah, itu artinya teman-teman kalau sudah mendapatkan hasil baru dikata-katain. Cara ngata-ngatainnya gimana? Cara ngata-ngatainnya itu adalah melihat penelitian sebelumnya mendukung atau enggak. Oh, kalau mendukung kenapa? Enggak mendukung kenapa? Apa alasannya? Lingkungannya berbeda enggak? Penelitian di Inggris sama di Indonesia beda enggak? Nah, di situ part of findings-nya nanti bisa hasil dan findings ini juga harus nyambung dengan apa yang teman-teman eh, formulakan di pertanyaan penelitian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Teman-teman, bagi ada yang mau ditanyakan bisa langsung on mic atau melalui Ya, chat ya. gas aja langsung sebelum aku jelasin yang lain. Kalau mau konsul-konsul mengenai arealnya, silakan. Oke, next. Next ya. Nah,
Nah, selanjutnya adalah teman-teman kalau sudah menyusun desain penelitian, ya kalian harus menyusun dulu yang namanya research background tadi atau proposal. Nah, proposal itu isinya apa? Latar belakang, kajian pustaka, sama metode penelitian di mana itu adalah desain penelitian teman-teman kali ya. Nah, kalau Aril kan tidak ada tesis defense ya, artinya nggak ada yang namanya proses judging dari para dosen gitu ya, pembimbing dan penguji gitu. Kalau di sidang tesis, kalau skripsi itu ada sidangnya. Jadi sebelum skripsi itu harus ada proposalnya. Nah, proposalnya itu ada sidangnya dan disetujui atau tidak gitu. Nah, sidang kalau misalkan disetujui, nah bisa baru lanjut ke skripsi atau tesis. Nah, di sini proposal itu kan sangat menentukan bagi teman-teman itu nanti bisa lanjut nggak ya penelitiannya gitu. Nah, oleh karena itu, how to promote-nya itu harus kenceng, harus kuat gitu. How to promote-nya ada di mana? Ya ada di part latar belakang, ada di part kajian teori dan part eh, metode penelitian gitu. Nah, bagaimana cara menyusun latar belakang yang bagus? Kemarin ada pertanyaan nih, semuanya pada nyimak ya. Nah, ini kalian lihat nggak gambar yang sebelah kiri itu adalah segitiga Bermuda yang terbalik ya, artinya dia kebalik mulai dari general gitu ya, level general, kemudian mengerucut 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 gitu. Jadi jangan kebalik, teman-teman itu kalau mau telitian jangan terlalu luas, jangan terlalu lebar seolah-olah teman-teman menyelesaikan permasalahan di dunia. Jangan, itu adalah pertanyaan penelitian yang nggak fokus. Jadi kalau pertanyaan fokus itu ya harus mulai dari yang mananya misalkan teori secara global atau nasional gitu. Misalkan ada suatu fenomena global atau fenomena nasional. Setelah itu baru di narrow down, turun, dipersempit konteksnya apa, kenapa penting kalian memilih topik itu dimasukin. Nah, setelah itu baru tinjauan literatur. Nah, tinjauan literatur itu ini penting, tetap harus dimasukin di part pendahuluan, di mana teman-teman harus mengutip beberapa penelitian yang lama, menengah, terbaru. Jadi, istilahnya apa ya? Campur gitu ya. Jadi artinya harus tahu perjalanan ilmu itu update atau enggak gitu. Kemudian gap. Nah, setelah dari tinjauan literatur, oh ternyata gap itu apa sih gitu. Jadi gap itu adalah celah dari hasil perbandingan antara tinjauan literatur tadi itu mana sih mana yang belum dikaji gitu ya, dan mana-mana sih yang relate dengan permasalahan yang aku sebutkan. Nah, baru terakhir adalah menyusun yang namanya rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, contohnya misal nih, ini aku kasih contoh misalkan riset tentang climate change ya, karena kebetulan eh, kemarin aku risetnya ada yang climate change. Ini aku kasih contoh aja. Nah, misal kalau misalkan bikin suatu isu global itu kan mulai dengan isu global lalu hubungkan ke Indonesia. Nah, misalkan perubahan iklim global telah menyebabkan cuaca ekstrim di beberapa negara di Indonesia, misalkan harus kasih ini data. Nah, data itu harus dikutip juga yang benar. Misalnya data BMKG tahun berapa 2023 menunjukkan pola hujan yang semakin sulit diprediksi sehingga berdampak pada ketidakpuasan masa tanaman dan seterusnya. Cukup satu paragraf ya. Nah, berarti baru mengapa topik ini penting untuk diteliti, itu baru dijelasin. Oh, ketidakpastian ini membuat pendapatan petani semakin rentan. Dan di sini masalahnya nih. Hal ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional yang menjadi prioritas. Ini adalah suatu ini ya, konteks nanti dihubungkan dengan literatur ya. Nah, baru teman-teman melihat ringkasan penelitian terdahulu tentang iklim dan misalkan hasil panen. Ini misalkan contohnya adalah climate change effect on ini apa hasil panen petani. Nah, misalkan ini ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu, misalkan adalah penelitiannya si Strand tahun 2007 itu menjelaskan dampak dampak iklim itu terhadap produksi pangan global itu misalkan berpengaruh gitu. Susanti.
Nah, Susanti kan tahun 2015, Stern kan yang lama 2007 menekankan oh ternyata kalau climate change itu banjir. Nah, sehingga kalau banjir itu menyebabkan kerugian, kadang banjir, kadang kekeringan gitu. Jadi kalian nggak bisa langsung oh kekeringan itu menyebabkan petani gagal. Oh sembarangan nggak boleh. Emang nggak kamu punya data dan itu memang kamu menciptakan suatu pernyataan atau teori udah meneliti sebelumnya. Jadi harus ada citation, harus ada quotes-nya gitu dari siapa, atau penelitian dari siapa, atau dia datanya dari mana gitu. Rahman 2023 paling baru menemukan misalkan oh ternyata variability dari iklim itu di Jawa Tengah menurunkan produktivitas padi hingga misalkan 15%. Oh signifikan dong gitu. Nah, setelah itu tunjukkan celahnya apa dari beberapa literatur itu sama dihubungkan dengan konteks. Namun, masih sedikit penelitian yang menghubungkan secara langsung data iklim global dengan perhitungan ekonomi rumah tangga. Nah, ini rumah tangga. Karena di atas itu nggak ada yang khusus ngomongin ekonomi rumah tangga. Karena di sini hubungannya petani mikro, yang ngomongnya adalah ekonomi rumah tangga, khususnya keterkaitan dengan pangan di desa-desa yang tergantung pada penanaman padi. Jadi penelitian-penelitian yang atas kan penelitian tentang sekarang ini ya, global dan seterusnya. Nah, karena literatur review juga sudah ada, tetapi belum ada misalkan dia ngomongin ekonomi rumah tangga yang fokus pada ketahanan di desa gitu. Oh, ini loh ternyata yang aku mau gapnya gitu, yang aku mau teliti dan sehingga di pertanyaan penelitian itu harus bisa fokus dan bisa dijawab gitu ya. Ingat, fokus dan dijawab. Jangan sampai pertanyaan penelitian itu luas. Misalkan bagaimana cara mengurangi eh, perubahan iklim gitu. Ya nggak bisa. Jadi harus teman-teman eh, pertanyaan itu harus fokus dan bisa dijawab. Tadi kalau misalkan terlalu global, artinya penelitian teman-teman tuh kurang fokus. Ya. Contohnya adalah bagaimana perubahan iklim memengaruhi jumlah panen petani di Jawa Tengah dan strateginya apa untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi kayak semacam eh, ini piramida terbalik sehingga fokus gitu ya dari atas umum umum khusus lama-lama khusus mengerucut. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kata dosenku 60%, kalau pendahuluan udah selesai itu ibarat 60% penelitian udah selesai. Artinya kalau pendahuluannya itu udah kuat, udah tinggal data doang, ngolah data mah easy. Yang susah adalah pendahuluan, nyari masalah. Belum ada? Halo Kak, selamat malam. Ayo, halo. Eh, Kenalkan nama aku Aya. Aku sebenarnya sih udah selesai sih ya. Terus kebetulan kemarin juga ikut bimbel, tapi pas apa bimbelnya Kak Karil kemarin itu apa bentrok sama bimbingan dari dospen. Jadi cuma ikut 2 kali. Jadi sekarang aku mau coba kulik gimana sih Mas Hari apa ngajarin kayak teman-teman kemarin soal metodenya, soalnya aku ketinggalan. Terus boleh nggak Kak, kalau aku ntar kirim PDF ku karirku yang lama itu mau mau gimana ya? Coba di kalau ada yang keliru, Kupas. ya bener, boleh. Ini karirnya kapan? Semester sekarang atau sebelum? Bukan. Sebelum udah selesai, akunya sudah lulus, tinggal nunggu yudisium aja. Itu Oh, udah lulus. Terus angkatan. mau aku Mm-mm. mau Oh, oh, oh. diapain? Aku coba kirim PDF-nya nanti boleh nggak? Aku coba minta apa kayaknya Oh, share reviewnya screen dari aja Kak Karim. langsung di sini. Aduh, soalnya aku simpen di laptop. Kebetulan aku nggak bawa laptop, Mas. Oh ya udah Oh, dikirim aja ke ini ke panitia atau siapa di grup gitu. Kalau mau dikupas satu-satu boleh. soalnya kemarin tuh nggak sempet mau kirim ke Mas Eriknya, jadi akunya juga penasaran. Tapi kalau dari dospemnya sih oke, dapat 90 lebih Kak ya. Soalnya akunya pakai metode kuantitatif, jadi pakai data sekunder, terus Hmm. pakai interpretasi, pakai Ya kalimat-kalimat boleh, gitu. nggak apa-apa Jadi dikirim aja sekarang. Nanti biar aku ini kasih contoh di sini satu biar
Paham tuh teman-teman. Oh, coba aku cek lagi Kak ya. Ntar kalau aku dapat, aku langsung kirim lah ya. Ya, Iya, makasih Kak. oke. Ada yang lain? Ada lagi Ini teman-teman bertanya, masa boleh nggak langsung. ada, ntar giliran disuruh ini suruh bikin pendahuluan pada nanya, terus giliran nggak ada yang nanya, pendahuluan dibaca nggak ada isinya, pertanyaan penelitiannya nggak jelas. Teman-teman silakan yang mau ditanyakan langsung tanya aja sama Mas Erik sekarang. Biar langsung dikupas sama Mas Erik di sini, bisa dibantu sama Mas Erik di sini. Langsung aja on mic ataupun lewat chat ya teman-teman, silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Nah, ini yang paling paling penting ini mungkin Mbak Eka yang paling hafal nih. Kemarin Mbak Eka juga membantuku untuk membimbing teman-teman. Nah, kalau pertanyaannya itu memakai berapa, seberapa besar, apakah mempengaruhi atau dibilangnya adalah kalimat apa pertanyaan penelitian itu yang bersifat tertutup, jawabannya adalah iya atau tidak atau angka itu, maka dia adalah pertanyaan untuk research yang kuantitatif gitu ya. Ingat kuantitatif. Nah, kalau pertanyaannya memakai bagaimana, mengapa, pengalamannya itu bagaimana apa, itu adalah pertanyaan untuk kualitatif ya, teman-teman. Jadi jangan kebalik-balik nanti bagaimanakah pengaruh A terhadap B? Bagaimana pengaruhnya? Ya baik-baik saja, bagaimana? Kan jawabannya itu. Padahal harusnya adalah apakah A itu berpengaruh pada B? Jawabannya adalah oh iya atau tidak. Orang kalian kan neliti itu pakai hipotesis. Hipotesisnya nilainya signifikan atau enggak. Kalau enggak signifikan, oke enggak enggak berpengaruh. Artinya jawabannya cuma iya atau tidak gitu. Nah, tugasnya mencari kenapa iya, kenapa tidaknya itu. Itu. Jadi jangan pertanyaan yang salah kaprah dijawab dengan salah kaprah. Gitu ya. Sampai sini. Mungkin Mbak Eka bisa ini menjelaskan pengalaman-pengalaman sebelumnya, kesalahan-kesalahan teman-teman. Oh, ini ada chat pertanyaan. Kak, mau tanya. Jadi, untuk pendahuluannya itu cari by apa, Kak? Kalau dilihat dari tingkat kesulitan, lebih baik ambil kuanti atau kuali. Jadi, boleh ini nggak open mic nggak? Maksudnya by apa itu by apa? Oke Kak, maksudnya tuh kayak pendahuluannya itu dicari researchnya itu di mana gitu maksudnya. Terima kasih. Researchnya dicari di mana? Researchnya penelitian sebelumnya gitu maksudnya. Ya, betul. Nah, di Google Scholar ya. Teman-teman nanti carinya itu di Google Scholar, di internet banyak, di perpustakaan nasional ada situsnya. Google Scholar itu teman-teman kalau mau lihat searching, set, apakah A pengaruh terhadap B itu, cari yang dia istilahnya citesnya itu banyak di site gitu nanti. Nanti aku misalkan gini ya, contoh. Mas Erik, maaf mau tanya. Kan katanya tuh kalau misalnya mau nyari apa sih di Scholar itu harus pakai tahun berapa gitu. 5 tahun ke belakang. Misalkan pengaruh nih analisis statistik manajemen penjualan misal begitu. Nah, banyak tuh. Tinggal cari penelitian yang relate dengan teman-teman gitu. Nah, misalkan di sini kan ada lihat nih ada berapa 414 gitu ya. Ribu. Nah, Mahal ya, teman-teman lebih harus mahal.
bisa meng-narrow down lagi dari 414 ini. Nanti teman-teman misalkan ambil yang dia itu research-nya di site ini, lihat site by gitu ya. Site by itu dia artinya yang relate dan dia itu termasuk banyak yang dirujuk gitu. Dari 414.000 ini pasti ada beberapa yang sesuai dengan temamu, maka diambillah salah satu gitu misalnya. Ya udah tinggal aja. Mas Erik, mohon maaf, tampilannya hanya tab atasnya aja, Mas. Layar bawahnya nggak ada. Ini gimana sih Google Chrome? Ini udah kelihatan belum? Sudah terlihat jelas, Mas. Terima kasih, Mas Erik. Nah, seperti ini ya. Nah, misalkan pengaruh modal kerja apa-apa gitu kan. Set. Nah, artinya ini tuh sudah hanya the one and only di dunia. Jurusannya, judul penelitiannya itu hanya satu di dunia, ya udah ini. Itu. Dan di site adalah berapa? 76. Gitu. Artinya penelitian ini itu bagus. Nah, caranya lagi misal, kalau susah, kan misalkan teman-teman ambil satu nih, set gini, klik. Nah, dilihat lagi, dibaca beneran, jangan cuma dilihat ini apa judulnya doang atau hasil kesimpulan, dilihat dulu abstraksinya. Ini ngaruh apa nyambung Kak dengan penelitian teman-teman. Kalau nyambung, diambil, dilihat lagi. Oh, ini data metodenya kayak gimana? Langsung part metode. Metode mana metode? Nah, oh ternyata metodenya pakai ini. Oh, kalau metodenya pakai ini, kesimpulannya apa? Bisa dilihat di sini kesimpulannya. Pasti ngaruh nggak? Jawabannya itu. Oh, berdasarkan ini ternyata tidak memiliki pengaruh. Ini contohnya. Udah, itu di keep satu. Artinya dia hasil literatur review teman-teman. Misalkan ini relate ya, penelitianmu itu misalkan tentang eh, pertumbuhan penjualan gitu ya, pertumbuhan penjualan perusahaan, misalkan penelitiannya pertumbuhan penjualan perusahaan obat ketika zaman COVID gitu. Nah, itu relate nggak? Relate. Nah, karena posisinya dia eh, ngomongin pertumbuhan, tetapi beda case atau beda variabel. Nah, itu dicatat. Nah, ternyata kalau teman masih susah nih nyari lagi nih, carinya aduh susah banget, dapatnya dari mana? Cari di daftar pustakanya di sini. Nih di bawah nih. Ini banyak tuh. Kalau yang jurnal internasional itu biasanya ada di OI-nya. Di OI itu tinggal di sini tinggal ngeklik-klik itu langsung muncul eh, apa namanya? Jurnalnya bisa langsung di-download. Kalau di sini kan ini jurnal nggak tahu ini jurnal mana. Jadi tidak ada linknya. Kalau di jurnal internasional tuh ada linknya. Ini misalnya begini langsung bisa diklik gitu. Contohnya adalah misalkan aku cari dengan jurnal internasional ya. Tentang nah ini kan yang nge-set banyak nih. Misal begini. Contoh aja nih. Nah, kalau jurnal internasional ada yang berbayar, ada yang enggak ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang berbayar, nanti tak ajarin kalau yang berbayar. Nah, ini kan minta diakses tuh, bayar kan. Bisa pakai SG Hub. Oh, sekarang SG Hub udah nggak bisa, teman-teman. Sudah diblok sama ini. Bisa nggak ya? Nah, kalau nggak bisa, ya itu memang ini ya, kelemahan teman-teman kalau di kampus itu
pasti ada langganan jurnal gitu ya. Jadi ada langganan jurnal internasional. Jadi kalau mau penelitian kayak gini tuh gampang gitu untuk ini apa mencarinya gitu. Kalau misalkan dari UT ada langganan jurnal nggak? Jadi bisa ini akses jurnal internasional gitu. Ada nggak? Setauku ada sih, Mas. Nah, itu bisa ditanyakan. Ini. Nah, ini misalkan penelitianku ya, lihat ya. Ini penelitianku nih. Nah, ini ada di OA-nya. Nah, di OA-nya ini bisa langsung diklik. Atau bisa di-download. Kalau dia yang open access nih PDF. Nah, contohnya misalkan ini tentang climate change ya. Tadi climate change. Nah, misal kalau climate change susah nyari ininya ya. Misalkan ini kurang nyambung kan. Ini nyambung tapi kalian kurang untuk mendapatkan literatur review lagi. Ya udah cari yang mana yang ini ya, pernyataan yang mirip ya. Misalkan local government and policy adaptasi itu menyebabkan ini dapat meningkatkan atau dapat berpengaruh terhadap forest protection gitu ya. Nah, aku pengen lihat nih Dekan 2017 karena ini kayaknya mirip dengan penelitianku. Langsung lari ke sini, bawah, lari ke reference. Nah, di reference tadi misalkan Dekan 2017 nih, di sini ada nih di OI-nya. Tinggal copy aja di OI-nya nih. Ini insya Allah muncul. Set gini kan. Nah, langsung muncul nih jurnalnya di OI-nya karena sudah aku klik. Nah, baru baca dulu. Oh, ini nggak relate nggak ya? Oh, kan ini relate. Baru dicari, di-download. Gitu ya cara ininya ya. Cara nyari jurnalnya. Oke, clear ya sampai sini ya caranya jurnal. Lumayan rumit, tapi semoga bisa. Ya, nanti dilihat lagi rekamannya ya. Iralda. Mas, apakah ada kriteria aku harus periode tahun berapa? Ini kayaknya minggu lalu udah ada yang nanya deh. Aku jelasin panjang. Siapa di sini adminnya? Mas, PDF-nya udah aku kirim by WA ya. Oke, sebentar. Nah, jurnal itu teman-teman tadi kan udah aku jelasin ya. Jadi jurnal itu tadi apa? Jadi tidak selalu yang paling update. Jadi teman-teman harus tahu perjalanan ilmu pengetahuan mulai dari old, menengah, intermediate sampai the newest gitu ya. Jadi tidak selalu yang minta yang baru-baru gitu, apalagi yang kualitatif. Gitu ya. Geral ya. Geralda. Nah, sebelum aku kupas, aku ini dulu jelasin dulu bagaimana cara tinjauan pustaka gitu ya. Tinjauan pustaka ini yang penting. Nah, karena apa? Tinjauan pustaka itu part bagaimana mengkonstruk suatu teori gitu ya. Kalau di akuntansi enaknya ngambil kuali atau kuanti. Ya, itu kan tergantung temamu. Bisa kuali, bisa kuanti, tergantung masalah. Jadi tidak selalu berangkat dari kuali sama kuanti ya. Nah, aspek kuantitatif sama kualitatif. Nah, misalkan begini.
Tujuan dari literatur review kalau misalkan di kuantitatif itu menunjukkan variabel-variabel yang penting. Jadi misalkan variabel 1, variabel 2, ya udah itu diulas, dibaca, terus dicari penelitian lama, tengah, sama terbaru. Nah, habis itu dibangun yang namanya kerangka teoritis dan hipotesis. Misalkan A ngaruh terhadap B ngaruh terhadap C, yakin? Atau A langsung ngaruh ke C, gitu ya. Ada ini enggak jembatan variabelnya enggak? Ada interveningnya enggak? Gitu. Ada ini enggak moderasinya enggak? Nah, itu harus benar-benar matang gitu ya, kuantitatif tuh. Kalau kualitatif itu menunjukkan pemahaman fenomena. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya justifikasi, kemudian gap pengetahuan. Jadi tujuan literatur itu justifikasi pentingnya pemahaman fenomena. Intinya kalian tuh mau meneliti itu harus paham dulu lah apa yang mau diteliti gitu, dan teorinya nanti pakai apa gitu. Struktur penulisan. Nah, kalau penulisan itu kalau kuantitatif ya sama ya, ada teorinya, pendahuluan, penelitian sebelumnya, research gap-nya apa, baru hipotesis. Goal-nya terakhir hipotesis. Nah, kalau yang kualitatif itu ini definisi, perversi teori, studi sebelumnya, pakai naratif, harus ada gap-nya, terus ada kerangka berpikirnya. Jadi karil yang nanti itu cuma 11 halaman gitu ya, itu nanti kayaknya akan digabung deh itu pendahuluan sama kajian pustaka, jadi tidak perlu banyak banyak yang ada di teori gitu ya. Jadi kayaknya 2,5 halaman cukup nanti kalau di aril. Kemudian fokus isinya kalau kuantitatif tuh hubungan antar variabelnya ya, jadi A ngaruh ke B enggak, kalau ngaruh karena apa, nggak ngaruh karena apa, konsistensi nggak hasil penelitiannya, misalkan dari tahun ke tahun itu, oh ini semuanya ngaruh gitu. Ternyata ada 5 tahun terakhir ada yang nggak ngaruh, kenapa? Oh itu harus dijelasin gitu. Dukungan empiris. Nah kalau kualitatif itu perspektif bagaimana dari sudut pandang semua teori. Oh, teori A ngomongin misalkan gajah kalau dilihat dari depan itu kelihatan belalainya. Kalau dari samping kelihatan perut sama belalainya. Oh, kalau dari belakang kelihatan pantatnya. Jadi kalau kualitatif seperti itu ya, yang namanya konstruk itu dilihat dari berbagai sisi, bukan dilihat dari kayak kuantitatif. Nah, itu harus dijelaskan. Contohnya misalkan penelitian SARI itu menunjukkan kualitas pengendalian internal, bla 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 bla. Namun pasti begitu. Namun hasilnya ada yang berbeda. Oleh karena itu, nah gitu. Jadi ada konflik lah intinya. Menurut Arens itu ngomongin pengendalian internal itu misal aspek ini. Namun masih sedikit penelitian yang menggali. Beda ya bahasanya ya, kalimatnya ya. Jadi contoh tolong dicermati. Terus hasil akhirnya itu rumusan hipotesis. Kalau yang kualitatif itu kerangka konsep. Jadi kalian bikin framework bagaimana cara nganalisisnya. Minggu depan aku jelasin yang kualitatif, misalkan contohnya frameworknya itu kayak apa sih gitu. Jadi kayak teman-teman pasti gampangin kualitatif gampang sembarangan. Justru kualitatif yang susah. Kemudian gaya penulisannya adalah harus analisis sistematik berbasis variabel dan seterusnya ini ya. Gaya penulisannya kalau kualitatif ya dikecap-kecapin lah. Deskriptif. Nah, kemudian ini ada beberapa macam metode ya. Kalau misalkan tadi kan sudah tuh, pendahuluan sudah, bikin kajian pustaka sudah, baru metodenya. Metodenya mau pakai yang apa? Mau aku pakai eh, kuantitatifnya yang apa? Kualitatifnya apa? Kebetulan ini yang metode kuantitatif. Kuantitatif itu banyak ya, ada eksperimen, kuasi eksperimen, survei, correlation, pakai data cross section, correlational, kausatif, pakai metode meta analisis. Ini yang paling bawah, yang paling susah ya. Metode meta analisis. Kalau eksperimen itu mencari hubungan sebab akibat pakai data. Nah, contohnya misalkan kalau analisisnya pakai UGT, regresi, ANOVA dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kuasi
eksperimen itu misalkan dia uji kausal tanpa random. Jadi dia beneran di-pick salah satu-satunya. Misalkan perbandingan provinsi Jawa Barat dengan provinsi Jawa Barat tetapi dekatnya DKI Jakarta. Misal Depok, Bogor itu ya. Nah, perbandingan Bekasi, nah itu perbandingan ketimpangan ininya pendapatannya atau kapasitas fiskalnya tinggi atau rendah. Nah, itu memakai DID. Kemudian DID itu yang difference indifference itu. Kemudian survei. Kalau survei memakai data misalkan ya biasalah ya, pakai strategi deskriptif, regresi, korelasi. Nggak pakai comparison itu yang korelasi ini ya, uji hubungan antar dua kelompok. Kemudian yang terakhir itu adalah yang gabungan hasil banyak penelitian. Jadi ini biasanya penelitian yang di majority ada di ini medis gitu ya. Jadi dia kalau di medis itu kan faktor respondennya itu harus banyak karena faktor kesalahannya itu harus 0%, hampir mendekati 0%. Kalau di kita kan sosial itu ada yang 5%, ada yang 10% gitu ya. Kalau di medis itu hanya maksimum 0,5% ya, maksimum. Artinya kan itu nyangkut hubungan manusia, organ manusia seterusnya. Kalau salah sedikit meleng meninggoy. Nah, itu makanya harus banyak meta analisis, metodenya itu harus banyak banget respondennya gitu. Sehingga butuh penelitian dengan responden banyak. Nah, dia digabungan-gabungan. Misal si X penelitiannya sama, si Y penelitiannya temanya sama, digabung X sama Y, X-nya bisa ngaruh, Y-nya bisa nggak ngaruh. Oh, kalau digabung ternyata ngaruh. Artinya dengan sampel yang banyak gitu ya, ternyata hasil kuantitatif itu berbeda loh gitu. Sampai sini clear? Siapa yang mau ngambil kuanti? Mas Erik, Hmm? saya mau tanya boleh? Boleh. Sangat Ya, boleh. jadi kan kebetulan saya itu kemarin sempat kuliah diploma di kesehatan. Heeh, Oke, jadi, nah, saya kan baru nih di bidang akuntansi gitu ya. heeh. Nah, yang saya mau tanyakan, kalau misalkan di dunia kesehatan itu kan memang pada saat kita penelitian itu hasilnya itu harus menunjukkan suatu hubungan gitu. Nah, kalau Ya. misalkan di sosial, khususnya akuntansi ini, apakah penelitian kita itu harus berhubungan, ataukah hanya kita itu melihat aja, oh ini bisa berhubungan, oh ini bisa tidak gitu. Jadi justifikasinya itu apakah bagaimana gitu, Mas? Seidealnya gitu, sebaiknya. Oh gitu ya. Jadi kalau Nah, di sama sebenarnya baik penelitian sosial maupun alam ya, saya penelitian alam kalau dibilangnya kan di kesehatan itu kan apa ya, pakai kuanti, kemudian pakai datanya itu harus beneran fix dan nyata adanya, real adanya, dan harus benar-benar minimum kesalahan. Nah, kalau di sosial kan bisa 5-10%. Namun kalau penelitian sosial itu dibilangnya tadi apakah harus menemukan why-nya? Sama, tetap harus menemukan why-nya. Cuma berbeda kalau di kuantitatif, apalagi kalau di kesehatan kan dia why-nya itu pasti diteliti lagi ya. Misalkan ini iya, nggak ngaruh gitu kan. Misalkan oh ternyata penisilin notatum itu sekarang udah nggak efektif lagi gitu kan. Kenapa? Oh kenapanya itu diteliti lagi. Pasti ada penelitian selanjutnya. Artinya dia akan menyelidiki misalkan serumnya apa, terus kok interaksi dengan obat lain apa. Nah, kalau yang sosial itu dia justifikasinya dia dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Misal eh, kayak di akuntansi misalkan oh ternyata eh, kebijakan pengendalian internal gitu ya yang ada di perusahaan X gitu misalnya ternyata tidak mempengaruhi tingkat laba perusahaan misal gampangnya itu. Nah, bisa diteliti pakai kuantitatif, itu bisa diteliti pakai kualitatif gitu ya. Tergantung ketersediaan data, kemudian jenis masalahnya apa, jenis apa. Jadi justifikasinya bisa
continue research gitu ya, melanjutkan risetnya dengan metode yang lain, atau dia bisa justifikasi misal dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Gimana Salsabila? Sudah cukup jelas. Terima kasih Mas Erik. Oke, ada yang lain? Oh, Salsabila aja udah ini ya, jurusan apa di kesehatannya? Kebetulan kemarin sempat ambil jurusan gizi. Gizi ya. Iya. Gizi kalau D3 atau D4? D3 Mas. Oh, berarti D3 laporan PKL ya? Enggak, kebetulan saya tulis karya tulis ilmiah Oh, gitu. research ya. Tentang apa researchnya? Betul. Kenapa? Tentang apa? Jadi variabelnya itu ada 5, pengaruh aktivitas fisik, pola makan, kemudian lingkar pinggang, dan sebagainya dengan gula darah sewaktu di salah satu SMK jurusan Tata Boga gitu. Jadi saya mau lihat apakah ada pengaruh Pengaruh? kebiasaan ya gimana Mas? Ngaruh nggak hasilnya? Hasilnya iya berpengaruh. Jadi karena memang siswa ini dia kan di SMK Tata Boga itu biasanya habis praktek, terus mereka makan, Makan. kemudian aktivitas fisik yang banyak. Gitu. Terus saya juga mau tahu kalau anak sekolahan itu aktivitas fisiknya itu apakah banyak olahraga atau enggak. Jadi pengaruh dengan gula darah sewaktunya gitu. Jadi memang didapatkan itu ada ada beberapa siswa yang dia itu indeks massa tubuhnya itu normal, kemudian ada yang obesitas, kemudian ada Obesitas. overweight gitu. Heeh. Gitu. Oh gitu ya, ngaruh ya. Seru loh sebenarnya kalau di kesehatan tuh. Berarti Iya. datanya itu data real ya? Iya, data real gitu. Bukan survei ya. Berarti di situ sudah di-provide dari ke sekolahnya atau kamu ambil dari puskesmas? Jadi saya ke sekolahnya gitu untuk Oh, berarti data. kamu ngetes satu-satu dong? Iya, betul, saya Wih, ngetes satu-satu. eksperimen beneran. Iya, eksperimen bener. Berarti dia masuk yang atas ya, paling atas tuh. Iya, kuantitatif. Nah, sebelumnya itu kan saya tuh ngambil data ininya dulu nih, Mas. Bener yang kata-kata Mas Erik. Jadi kita ngambil data dari Indonesianya dulu, jumlah apa obesitas atau overweight pada remaja itu berapa gitu kan. Mm-mm. Berarti sama ya untuk akuntansi gitu ya, Mas. Mm-mm, sama persis. Nggak ngaruh ilmu sosial sama. Cuma kalau yang ilmu eksak tuh tadi kan hubungannya sama manusia ya, jadi Hmm. harus valid banget. Pakai apa regresi? Kalau itu ya saya lupa karena udah lama, udah Oke, ya berapa udah udah nanti 10 tahun. iya, kalau Ariel ini kuliah lagi atau gimana? Iya, kebetulan kuliah lagi karena kemarin setelah lulus itu nggak dapat kesempatan kerja di kesehatan, dapatnya kerja di administrasi, jadi ya sudah saya mau coba kuliah lagi gitu jurusan Mantap, akuntansi. Gitu. semangat ya, luar Iya, biasa loh terima semangat kasih Mas. belajarnya. Nanti semangat Hmm. terus ini apa namanya eh, ikut kelas diikuti aja. Kalau misalkan nanya aku nanya aja. Oke, baik Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Sama-sama. Next. Nah, sekarang yang kuali. Nah, kuali itu sebenarnya ada 5 garis besar ya metodenya ya. Ada yang study case, ethnography, phenomenology, ground theory, dan naratif. Yang naratif itu contohnya dia hmm, kayak misalkan kalian tahu nggak tentang biografi autobiografi gitu, tentang misalkan bukunya Habibie gitu. Itu adalah part of research ya, tapi riset kualitatif. Dia termasuk part of ini eh naratif. Kemudian kayak misalkan eh, penelitian tentang kebudayaan yang misalkan bagaimana mengamati misalkan suku Baduy itu nikah muda sudah dari kecil tuh udah dijodohkan kenapa terus kok bagaimana nah itu adalah penelitian budaya dan dia adalah part of ethnography ya dia harus
Nah, di sini etnografi bilangnya adalah budaya ya, praktik. Kalau study case yang nomor 1 paling atas, dia adalah ada kasus dulu, didahului kasus. Misal dia kan kalau study case itu kecil, ibarat gali sumur kecil tapi dia mendalam, ngebor sampai di dalam gitu. Misalkan kayak tadi, misalkan sekolah di Tata Boga. Ternyata kenapa kok dia ini apa namanya banyak yang obesitas gitu. Misalkan datanya itu nggak ditemukan di puskesmas, nggak di apa. Bisa diwawancara itu. Misalkan salah satu murid diambil, kenapa kok kamu obesitas? Bisa diamati, diobservasi. Misalkan si X itu, misalkan tadi Mbak Salsabila itu tiap pagi atau tiap hari itu dia kamu ngamatin gitu ya. Misalkan si X itu pagi, oh ternyata pagi itu tatap muka masak, oh masak nyicipin. Habis itu siang masak lagi nyicipin. Sore pulang jajan cilok misal. Tiup terus gitu. Oh, itu satu orang. 2 orang juga. Oh, diamati, diobservasi. Oh, ternyata itu loh kebiasaan dari siswa di tatap muka itu gitu. Ah, Misalkan diwawancara, ditambahin wawancara. Oh, kayaknya kita wawancara deh, nggak cukup diobservasi. Aku ambil 1 murid atau 2 murid diwawancara kebiasaannya apa aja. Oh, jadi terkonfirmasi. Data hasil wawancara, data hasil observasi lapangan, oh sama. Ternyata, oh berarti ini loh bisa disimpulkan ini valid ini. Gitu. Itu study case. Jadi ada masalah dulu berangkat baru research. Kalau fenomenologik itu ada fenomena dulu baru research. Contohnya misalkan fenomena tadi misalkan ada perubahan iklim di daerah X gitu. Diteliti gitu kan. Hujan panas diwawancara. Ternyata masalahnya bukan di perubahan iklim gitu. Ternyata ada masalah lain. Oh, ternyata misal banyak ditemukan hama gitu misalkan. Tapi ini kan fenomenologik ya. Jadi kayak sebenarnya ini contohnya kurang relate tapi yang relate itu cenderung penelitian yang sosial, ilmu sosial. Kemudian grounded theory. Nah, kalau grounded theory ini paling susah, dia adalah menemukan teori baru. Artinya ada suatu kondisi tertentu, kemudian dia research berdasarkan teori A dan B. Oh, karena kondisi tertentu ternyata dia diteliti itu pakai teori C gitu, gabungan dari A dan B atau kombinasi keduanya gitu. Misal akhirnya dia C. Nah, itu itu adalah contoh dari grounded theory. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang kualitatif? Nanya? Nggak ada? Oke, baiklah. Nah, ini baru mixed method. Mixed method kalau dari kata dosenku itu aliran yang nakal. Artinya dia mix itu ya, artinya kualitatif kemudian digabung dengan kuanti gitu. Sebenarnya yang dominan apa gitu. Contohnya kayak tadi misalkan ada penelitian tentang survei gizi gitu kan. Tadi misalkan tadi Mbak Salsabila oh ternyata ngaruh gitu. Tetapi Mbak Salsabila ragu akhirnya diwawancara, diobservasi, diteliti lagi karena ragu. Oh, akhirnya terkonfirmasi, kuantitatif terkonfirmasi, kualitatif terkonfirmasi. Klop. Nah, itulah yang namanya gabungan mixed method gitu ya. Jadi bisa kuantitatif dulu baru dikualikan atau bisa kuali dulu baru dikuantitatifkan. Gitu. Gitu ya caranya ya, gampangannya yang jelasinya. Oke, sama sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada, coba ya tadi aku share screen yang di-share ke aku.
Sudah terlihat belum? Sudah, Mas. Ayo semuanya ini melihat dulu, dibaca satu-satu sambil tiduran. Judulnya adalah Kualitas Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah COVID. Kayaknya ini pernah nanya ke aku deh. Sebelum sama sudah COVID, siapa ya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bank BSI, Bank Syariah di Indonesia, 2018. Berdasarkan rumus masalah bagaimana kinerja Bank Syariah sebelum dan sesudah COVID, maka peneliti fokus pada kinerja Bank Syariah pakai ROA, ROE. Berdasarkan hasil penelitian, COVID memiliki dampak signifikan. Serta, nah, Salsabila, mana tadi Salsabila? Iya, Mas Erik. Nah, kayak gini nih. Kan ini pertanyaannya ngelihat ROE, ROA, dan seterusnya kan. Cuma begitu kan. Selesai, udah kan. Iya. Cuma naik turun. Ini aku komentarin nggak apa-apa ya. Tadi mbaknya siapa ya gitu. Nah, ini menurutmu gimana? Ini adalah penelitian yang sangat simpel, ini statistik deskriptif yang sangat simpel ya. Coba lihat nih. Ini sebelum COVID ya. ROA, ROE, FDR, CAR adalah sebelum COVID. Kalian tahu kan ROA? Kan ini jurusan akuntansi semua ya. Pasti tahu kan ROA, ROE, FDR, CAR-nya. Nah, segini. Dah. Nah, dibandingkan dengan coba ini mengalami penurunan 0,31 di tahun 2 tetapi nah, ini menurutku ini informasi yang tidak penting. Ini menurutku adalah part pendahuluan kalau aku pembimbingnya ya. Nah, terus yang sebelum sesudahnya mana nih? Nah, ini sesudah nih. 2022 2023. Ini begini. Segini nih. Nah, yang namanya kuantitatif itu harus menyelesaikan solusi juga masalah gitu kan. Artinya gimana? Sebelum sesudah oke, kamu tahu ini naik atau turun udah selesai. Tapi kan kamu tidak menjelaskan why-nya itu dari mana gitu. Padahal itu yang penting gitu. Seharusnya penelitian ini adalah menjadi pendahuluan gitu karena ini menurutku ini adalah suatu masalah gitu. Artinya kalau di sebelum COVID sama sesudah COVID kan udah ketahuan nih masalahnya. Ini nggak usah kamu pakai Aril, nggak usah pakai kamu kata-katain pertanyaan penelitian, nggak usah pakai kajian teori. Udah kamu hitung aja sebelum sesudah atau pakai sebelum dan sesudah udah tahu kan grafiknya naik turun naik turun. Ini kalau aku ini tak jadiin satu Excel, satu halaman cukup selesai nih. Nah, yang penting itu kenapanya. Dan di sini tuh yang belum dibahas itu adalah kenapanya gitu. Nih, dia cuma bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ini. Benar, tahu faktor ekonomi makro. Tapi kan bukan di part penelitian ini gitu. Kan ini adalah secara umum, secara global harusnya ini tuh masuk di kajian teori. Kalau aku loh ya, ini kan karena udah dinilai ya nggak apa-apa. Ini kan aku komentarin boleh kan? Siapa tadi? Aku izin komentar ya Mbak ya. Begitu. Jadi, nah kesimpulannya nih, berdasarkan pembandingan kinerja, Bank Syariah menunjukkan perbaikan signifikan dan seterusnya. Nah, sebenarnya pertanyaan penelitian itu apa sih? Nah, pertanyaan penelitian itu adalah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan Bank Syariah. Penelitiannya juga dilakukan. Nah ini, pertanyaan penelitian yang ini. Bagaimana kinerja sebelum sama sesudah kinerjanya? Jadi, kinerjanya kalau misalkan jawabannya kan pertanyaan satu
pertanyaan aja kan. Bagaimana kinerjanya? Naik atau turun? Atau dibilang volatil gitu. Ya udah, tidak perlu banyak kesimpulan yang seperti ini gitu. Kesimpulan itu kalau kuantitatif ini karena pertanyaan-pertanyaannya satu ya satu karena dijawabnya ini gitu. Biasanya ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ini kan ngomongin hasilnya ya. Nah, tadi kan Mbak Salsabila nanya bagaimana kalau di ini di sosial kan. Nah, seperti itu dicari why-nya itu kenapa gitu. Nah, sekarang part narrow down. Nah, part narrow down kalau kayak gini itu terlalu apa namanya ya? Terlalu global gitu. Jadi langsung aja. Jadi bank syariah itu ketika bank syariah itu dan di sini juga belum dijelaskan ya kenapa apa namanya memilih bank syariah gitu. Di sini itu belum menjelaskan kenapa memilih bank syariah satu. Kedua, kenapa yang namanya bank syariah itu di Indonesia ada berapa? Banyak nggak sih? Nah, kenapa kalau misalkan milih bank syariah? Ini kan namanya penelitian kan ini ya bebas ya. Kenapa kok milih bank syariah gitu? Kenapa nggak bank konvensional? Apakah dari segi eh, ekonomi itu bank konvensional nggak dipengaruhi oleh COVID? Padahal kan kenyataannya dipengaruhi gitu. Gitu. Kenapa memilih bank syariah itu harus dijelaskan secara kuat di pendahuluan. Terus kalau di sini kalau di sini still oke ya. Nah, di sini catatanku hanya ada beberapa peneliti saja dari Hidayat, Diana, Liafati. Padahal kalau namanya penelitian itu minimal harus paling enggak 40 jurnal gitu. Di sini ini aja juga masih kurang gitu. Jadi akhirnya menurut saya kalau standar aku kurang ini teman-teman. Cuma kalau di standar UT kurang tahu ya berapa ya teman-teman ya kalau boleh tahu ya. Jadi bisa nanti sharing hmm, bagaimana berapa sih minimum standarnya begitu. Ada pertanyaan nggak tentang ini? Aku bahas punyanya temennya kalian. Jadi ini kalau mau kalau mau teman-teman silakan kalau misalkan mau jadi ide jangan dijadikan ide ini ya penelitian atau di Kopas karena nih punya teman kalian dan sudah dinilai meskipun sudah dinilai tapi alangkah baiknya penelitian ini tuh menjadi pendahuluan gitu. Jadi kemudian dicari why-nya kenapanya. Itu ada lagi yang mau tanyakan nggak? Teman-teman silakan yang mau bertanya, teman-teman silakan on mic atau lewat chat ya teman-teman. Misalkan kalau aku kasih contoh tadi ya risetku ya misal. Sudah kelihatan belum? Belum, Mas. Ini udah ya.
Ya, sudah, Mas. Nah, begini. Nah, pertama part introduction ya, misalkan penelitianku tentang evaluasi belanja pemerintah ya untuk mencegah perubahan iklim gitu. Dari mana efeknya indikator perubahan iklim itu dari mana deforestation sama carbon emission atau penebangan hutan dan emisi karbon. Langsung di sini aku langsung Indonesia dia ada komitmen untuk perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim langsung. Terus kemudian aku milih fokusnya di Kalimantan karena banyak hutannya ada di Kalimantan gitu. Langsung aku jelasin di sini, fokus di Kalimantan. Tuh. Kenapa milih Kalimantan? Nah, di sini aku jelasin set, udah kan? Maka di sini oleh karena itu fokus tadi di sini hanya tentang climate change, fokus on Kalimantan. Nah, di sini tadi kan aku kasih tahu konteksnya sudah ada umum, secara nasional atau global, kemudian kontekstualnya apa, kemudian baru ada literatur review. Nah, artinya di sini nih, oh nih penelitian sebelumnya ngomongin apa aja. Banyak nih di sini nih. Oh, sebelumnya dia itu ada beberapa penelitian yang ngomongin tentang climate change, tapi ada yang ngaruh, ada yang enggak. Yang ngaruh ini ada berapa orang, yang enggak ngaruh ngomongin berapa orang. Oleh karena itu di sini kan apa istilahnya banyak perdebatan nih, masih banyak perdebatan. Nah, sehingga di sini di narrow down. Kalau aku dibilangnya kan research gap ya tadi kan. Nah, sehingga di sini dibilang this research examine hanya di sini gitu. Hanya fokus di sini ya, karena beberapa penelitian ada gapnya juga sehingga aku hanya fokus di sini dan belum ada yang meneliti sebelumnya gitu. Nih. Baca teman-teman bisa baca kan nih. Filling a gap in the literature comparing the outputs. Nah, untuk menutupi masalah gap itu, nah, bahasanya digituin supaya mudah dicerna supaya jadi nanti teman-teman gitu ya, ditolong dicontoh. Filling a gap in the literature by comparing the output of mitigation program, bla 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 bla. Maka based on above discussion, ya gitu, maka this study will answer the following nih, pertanyaan penelitian langsung nih, pertanyaan tertutup. Ini karena kuantitatif ya. Apakah terdapat perbedaan signifikan langsung? Apakah terdapat perbedaan signifikan langsung? Yang mana gitu? Provinsi mana gitu? Jawabannya kan cuma 1 atau 2 gitu. Bukan kayak jawabannya itu masih describe gitu. Misalkan bagaimana kenaikan atau misalkan kondisi harga saham setelah pasca COVID. Nah, harganya apa? Naik, turun, atau volatil gitu-gitu. Jadi jawaban itu kalau kuantitatif itu adalah nanti pertanyaan penelitian itu sebagai dasar untuk menjadikan hipotesis gitu ya. Sehingga di sini adalah pertanyaan tertutup. Nah, maka hipotesisnya lihat langsung ada, oh ini efek nggak ke karbon, efek nggak ya atau tidak gitu. Jadi ada hipotesisnya dan seterusnya sampai dengan metode penelitian. Begitu ya cara kajian pustaka. Nah, kajian pustaka caranya adalah begini. Tadi kan sudah ada nih research gap-nya. Kemudian ada pertanyaan penelitian. Nah, baru teman-teman harus jelasin government spending. Misalkan harus dijelasin variabel 1 itu apa, variabel 2 itu apa, variabel 3 itu apa, hubungannya variabel 1 dengan independen Y, X1 hubungannya dengan Y itu apa, X2 dengan Y itu apa, X3 dengan Y apa. Kemudian kalau digabung ada hubungannya enggak, saling mempengaruhi enggak, itu dibahas semuanya di sini. Ya, jadi tidak kayak kajian teori itu tidak kayak pengertian ini adalah begini-begini enggak. Jadi kajian pustaka itu adalah mengcompare semua penelitian-penelitian sebelumnya menjadi suatu sintesis gitu ya gampangannya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Enggak ada.
Aku hitung sampai 3 ya kalau nggak ada. 1, 2, 3. Baik, kalau nggak ada, sampai di sini pertemuan pada malam hari ini. Minggu depan kita akan bahas yang kuantitatif ya, teman-teman. Kalau hari ini kan saya pengenalan secara umum, desain penelitian, bisa kuanti, bisa kuali, apa aja. Nah, minggu depan adalah fokus ke kuantitatif saja, gitu ya. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf jika terdapat beberapa kalimat yang kurang berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.